jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwa. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa langsung melaksanakan aktivitas sehari-hari, yaitu sebagai guru dan juga saat ini berperan sebagai calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak. Kemudian salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya mulai dari dunia hingga dunia akhirat. Yang berhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandung dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum Bapak Sasa Maharaputran, kemudian salah seorang guru senior yang saat ini juga berperan sebagai pengajar politik pada KPP Angkatan 10 Bapak Ibu KPP dan Bapak Ibu calon Angkatan 11 dan Bapak Ibu calon guru penggerak yang pada hari ini melakukan destinasi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Bandung, umumnya Bapak Ibu yang hadir sebagai peserta untuk pembahasan destinasi budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, destinasi budaya positif calon guru penggerak di lingkungan SMA Negeri 1 Bandung, Senin 26 Agustus 2024 dimulai. Mengawali kegiatan ini, mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan ini bisa mendapat berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam hal ini, doa akan dipandu oleh Bapak Arya Barat. Untuk mengambil berkah kegiatan kita hari ini pada kegiatan destinasi budaya positif, mari kita berdoa menurut ajaran agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin wa ij'alna min ibadika sholihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dari Jemaah Berdiri.
dari guru senior pengajar Kabupaten Padang Lawas. Yang kami hormati Bapak Purbarambe SPD MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu sholatan wa salamu Rasulillah yang sama-sama kita hormati, yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dan Guru, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Barumun, Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dan adik-adik kami mahasiswa, kemudian anak kami yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mungkin saya kategori guru senior ya, guru senior atau rekan sejawat dari calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Barumun ini. Tentu Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 sudah sampai di modul 1, 2.1 ya, sampai 2.1 ikut ya. Modul 2 ya, modul 2 ikut berarti angkatan 11 ini. Ya, oke. Di situ ada kan budaya positif. Nah, diseminasi artinya kan menularkan, menyampaikan wawasan-wawasan yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul 2 nanti sampai 2.3 ya. Di mana di 2.3 nanti ada supervisi akademik dan dengan metode coaching klinik ya, coaching klinis. Tentu dalam budaya positif ini banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan, apalagi untuk lingkungan sekolah kita. Contoh budaya positif misalnya mulai dari perilaku berarti bagaimana kita bersikap di lingkungan sekolah kita, lingkungan sekitar, bersikap ke atasan, bersikap ke rekan sejawat, bersikap ke siswa. Itu hal yang simpel, yang betul-betul harus kita budayakan. Di mana budaya positifnya? Tentu mulai dari style Bapak Ibu, style berjalan, ya bukan style bicara aja. Style itu bukan pakaian aja, style berjalan, style bicara, ya itu semua punya tatanan, punya aturan, punya kaidah. Jadi ketika kita berjalan di depan atasan bagaimana seharusnya, bagaimana layaknya, dan ketika berjalan dengan rekan sejawat bagaimana seharusnya, dan bagaimana di depan anak-anak juga. Kadang-kadang kan hal-hal seperti ini, hal kecil, ketika kita di kelas, kita kan asal-asalan aja, cuek aja kan begitu, padahal sebenarnya tidak. Maka di modul 2 di itu, Bapak Ibu sudah mempelajari, yaitu budaya positif. Jadi budayakan bagaimana aturan-aturan perilaku kita di depan anak-anak. Mulai dari kita style berjalannya, gaya bicaranya, itu harus sudah kita perhatikan. Karena anak-anak kita yang sekarang itu sudah anak-anak yang milenial, yang betul-betul memperhatikan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Jadi hal-hal kecil seperti itu harus kita benar-benar perhatikan dan aplikasikanlah yang Bapak Ibu pelajari di budaya positif itu. Ya, aplikasikanlah. Bagaimana kita betul-betul kata dengan anak-anak, dengan rekan sejawat, dengan atasan. Tentu kita masing-masing punya ciri tersendiri. Ya, misalnya kalau untuk anak-anak kita budayakan apa misalnya? 5S ya, 5S. Apa itu 5S? Salam, ya, senyum, sabar, satu, kan gitu. Kalau kita sudah seperti itu, maka akan teraplikasikan apa yang diinginkan oleh yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana filosofinya bagaimana? Kita mengatakan menuntut anak itu secara amon. Kalau kita sudah menerapkan 5S itu kan kasih saja dari situ, senyum dulu kan gitu. Artinya kan kita sudah senyum, jangan datang ke kelas langsung cemburu, ada masalah di rumah, langsung bawa ke kelas. Akhirnya anak-anak tidak nyaman. Positifnya gimana? Ketika ibu menerapkan budaya tadi, ya sehingga anak merasa nyaman. Kemudian bagaimana bicara, kemudian bagaimana mendisiplinkan anak di kelas. Itu semua adalah bagian-bagian dari budaya positif. Yang dikatakan budaya positif kan, budaya itu kan apa itu budaya? Ya kebiasaan, bukan kebudayaannya. Nanti beda. Kemarin kan ketika kita tidak bisa membedakan antara budaya dan kebudayaan. Kebudayaan itu baru masih pikiran, cipta karsa. Ya, tetapi kalau budaya kebiasaan. Kebiasaan apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Baik di lingkungan sekolah, di lingkungan kelas, ya. Baik di lingkungan kita kecil sekolahnya di ruang guru kan gimana kita bersikap, bagaimana kita berbudayakan gitu. Apa yang harus kita budayakan? Tentu tertib. Artinya tertib berarti disiplin. Banyak nanti hal-hal yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan menerapkan budaya positif. Maka yang pertama, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu dulu berani berubah, berani memperbaiki diri. Jangan lagi kemarin seperti ini, kan biasa kan. Kenapa harus hari ini seperti ini? Sama yang tidak sekarang kan di sekolah kita. Banyak terapi-terapi kejutan yang katakan saya kadang terkejut, ya kan? Tetapi sepanjang itu positif, Bapak Ibu nggak usah artinya membuat penolakan di hati, ya atau antipati, nggak usah. Selama itu positif, ikuti dan kasih dukungan. Jadi kami sebagai senior dan kebetulan Bapak dalam pengajar praktek sudah di 2 angkatan ya, Bapak paham betul dengan program guru penggerak ini. Jadi saya secara pribadi sebagai guru senior dan Bapak Ibu, saya sangat mendukung program ini. Sehingga nanti semua kita guru SMK Negeri 1 Barumun ini sudah menjadi guru penggerak. Dan Bapak Ibu nanti yang diharapkan menjadi pilar-pilar calon pemimpin masa depan. Ya, pemimpin pendidikan masa depan yang membawa perubahan pendidikan yang berpihak kepada siswa atau peserta didik.
Jadi bukan berpihak ke kita lagi, berpihak ke peserta didik. Maka lakukanlah ya pengajaran itu, pendidikan itu sebagaimana filosofinya Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik secara among. Among itu apa? Secara kasih sayang. Jangan lagi paksakan dan sugesti anak-anak supaya apa yang ada di kepala ibu ya dia kuasai, tetapi tidak tuntutlah mereka sebagaimana dengan minat, bakat dan kompetensi yang ada di diri mereka. Karena mereka semua tidak cerdas dalam satu hal. Setiap siswa punya kecerdasan masing-masing. Maka tuntutlah mereka ya sampai mereka mencapai apa yang dicita-citakannya, sehingga mereka nanti menjadi manusia yang punya karakter, di mana karakter yang kita terapkan adalah P5 kan, ya, Profil Pancasila, ya, itu yang harus kita terapkan ke anak ini, sehingga nanti mereka benar-benar menjadi generasi penerus bangsa yang punya skill, punya kemampuan yang mumpuni untuk terus berkembang di masa depan dan menjadi contoh di masyarakat luas. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu sukses dalam melaksanakan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 SMK Negeri 1 Baramun. Terima kasih, kurang lebihnya saya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya arahan dan pimpinan sekaligus membuka kegiatan secara resmi yang akan dibuka langsung oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Baramun, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Kurikulum yang kami hormati Bapak Sasmahara Putra, SP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita hadirkan para Nabi besar Muhammad SAW yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati guru senior sekaligus pengajar praktek angkatan ke 7 dan 10. Selanjutnya juga Ibu pengajar praktek angkatan 9, Ibu Pelaksana. Selanjutnya juga Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu guru, adik-adik mahasiswa dan anak-anak kami yang kami sayangi. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi dari moderator menyampaikan hari ini ada diseminasi budaya positif dari guru penggerak SMK Negeri 1 Baramun angkatan 11, terdiri dari Ibu Desi, Ibu Dobika, Pak Aliabar. Tadi sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mengundang beliau supaya hadir di diseminasi budaya positif di hari ini di ruangan lab PKJ. Ternyata Bapak Kepala Sekolah belum bisa hadir karena sedang memimpin rapat pada saat ini. Dan beliau menugaskan kami di Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk membuka acara ini. Baik, Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak, tentunya dengan susah payah sudah sampai di pengisian LMS, salah satunya adalah paparan dari diseminasi budaya positif di modul 2.1 ya, 1.4 ya, modul 1.4. Tentunya ini bukan hanya saja untuk mengisi syarat tersebut, karena salah satu untuk menjadi guru penggerak harus menyelesaikan LMS atau tugas di calon guru penggerak. Maka dari itu Bapak Ibu sudah bersusah payah menciptakan ide untuk kemajuan sekolah terkhusus di SMK Negeri 1 Baramun. Harapannya bisa dilaksanakan. Tentunya dengan dukungan Bapak Ibu guru seluruhnya. Dan ini harus disampaikan lagi. Meskipun di acara diseminasi ini, tentunya nanti akan disampaikan kepada seluruh Bapak Ibu guru apa program Bapak Ibu. Dan kitalah sebagai motor penggeraknya. Tentunya kami dari Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 1 Baramun, kalau itu menjadi membuat maju sekolah, tentunya kami mendukung. Dan pesan Bapak Kepala Sekolah, ya tadi mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dari SMK Negeri 1 Baramun banyak yang terdorong untuk mengikuti program ini. Tentunya sudah beberapa kali program SMK Negeri 1 Baramun mengikuti terus, terutama dari Bapak Ibu gurunya. Dan untuk berikutnya lagi, Bapak Ibu lah harapannya untuk mengembangkan atau menyampaikan kepada guru-guru yang lain sehingga bergerak dan menggerakkan mereka, salah satunya untuk mengikuti program ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena nanti kami tidak bisa mengikuti sampai selesai karena harus mengikuti rapat lagi dan Ibu. Maka dari itu dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan diseminasi positif dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan dibukanya kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Barubun, maka tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak. Untuk itu sementara waktu saya mohon undur diri, selanjutnya forum akan saya serahkan kepada calon guru penggerak yang akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Akhir kata, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada rekan guru hebat semuanya atas kesempatannya hari ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Di sini saya akan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif menurut pemahaman saya sendiri. Oke, ini Bapak Fasilitator yaitu Rahmat Nasution, kemudian Ibu PP, Ibu Eva Rusana Daulae, dan saya sendiri sebagai CGP Angkatan 11. Oke, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Oke, yang pertama mengenai budaya positif. Apa menurut para rekan guru hebat, ini budaya positif? Apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu guru? Ada yang mau berkomentar? Budaya positif, apa budaya positif menurut Bapak Ibu guru? Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan positif yang harus dibiasakan oleh murid maupun guru. Oke, bagus sekali Bu Desi. Budaya itu biasanya kita sering dengan istilah budaya. Budaya itu berarti menurut Bu Desi tadi kebiasaan. Jadi di sini budaya positif itu berarti kebiasaan yang positif. Jadi budaya positif itu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan budaya, kebiasaan yang dilakukan di sekolah itu kebiasaan yang positif yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran paradigma baru itu dirancang dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila itu sendiri, yang pertama mandiri, yang kedua bernalar kritis, tiga kreatif, bergotong royong, kemudian berbineka global. Yang terakhir itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Oke, kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu yang berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi di sini siswa diharapkan
belajar memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi sering kita melakukan disiplin positif ini di sekolah itu dengan ancaman ataupun penghargaan. Atau satu lagi hukuman. Jadi ketika siswa kita tidak melakukan disiplin positif, kita akan memberikan hukuman, ancaman ataupun reward. Kemudian, jadi tujuannya disiplin positif ini sebenarnya menciptakan peserta didik untuk berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi disiplin positif ini diharapkan itu berasal dari diri sendiri, bukan dari luar, seperti ancaman, hukuman atau reward, yang berasal dari motivasi intrinsik namanya. Sehingga perilaku mereka berubah sendiri dari ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan kita akan bahas yang profil berdasarkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian kita akan bahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Kalau menurut Bapak Ibu sebagai diri kita sendiri, kebutuhan dasar kita itu apa? Apa Ibu? Kebutuhan dasarnya salah satunya itu makan untuk bertahan hidup, Iya. kemudian rumah untuk tempat tinggal, Iya. kemudian teman untuk bersosial, kemudian kebebasan. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Kasimah. Ya, kebutuhan dasar kita itu makan untuk bertahan hidup, kata Ibu Kasimah. Kemudian katanya teman. Nah, jadi biar lebih jelasnya, kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, iya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, betul. Gimana cara kita bertahan hidup? Ya, seperti tadi kata Ibu Nur Kasimah, untuk bertahan hidup kita butuh makan. Kemudian, kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini seperti kata Bu Kasimah tadi, berteman, bersosialisasi. Kemudian kesenangan. Ini kemudian kebebasan, ya, kebebasannya. Kemudian penguasaan atau power, ya, kekuasaan ini. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini butuh rasa diterima, dipedulikan terhadap teman, bekerja sama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok, bersosial, ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini penguasaan ini harga diri. Makanya banyak orang, kita sendiri aja ingin rasanya dihargai, ya kan? Kemudian keinginan untuk dianggap ada. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi penguasaan, keinginan untuk diakui. Kemudian kebebasan. Sini kebebasan kita berkreasi. Kebebasan kita secara mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bebas berekspresi. Kemudian yang terakhir kesenangan.
di sini kesenangan itu bermain, humor, antusias, tertawa. Oke, materi berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Bapak Ibu Fadila, apa itu motivasi itu menurut Ibu? Oke, Ibu Aisyah. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, tadi kita membahas tentang motivasi ya. Oke, motivasi ini adalah dorongan. Dorongan ini bisa dari internal, bisa dari eksternal. Jadi dorongan internal ini yaitu menggerakkan seseorang mencapai tujuan, memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang dibahas tadi sebelumnya ya. Yaitu menghadapi tantangan. Motivasi bisa berasal dari diri sendiri, itu yang dikatakan internal. Kalau eksternal berarti dari lingkungan atau dari luar. Terima kasih. Ya, jawaban Ibu Siti Aisyah super sekali, tentang Ibu Siti Aisyah. Baik, terima kasih. Jadi motivasi itu seperti yang Ibu Siti Aisyah katakan terbagi dua, yaitu motivasi yang dari dalam diri sendiri atau intrinsik, kemudian motivasi dari luar. Ini dapat dibagi motivasi berdasarkan perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi inilah yang dikatakan dengan motivasi ekstrinsik. Jadi siswa itu melakukan disiplin itu karena dia takut dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena ingin mendapat imbalan. Jadi kalau kita tidak memberikan imbalan, dia berhenti untuk melakukan untuk melakukan hal-hal yang baik tersebut. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, inilah yang dikatakan dengan motivasi intrinsik. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini menghargai dirinya sendiri. Nilai yang disebut dengan motivasi intrinsik yang berasal dari diri siswa tersebut. Jadi motivasi perilaku manusia ini berdasarkan tadi itu ada yang hukuman, kemudian ada konsekuensi namanya, ada yang restitusi. Jadi hukuman ataupun dia penghargaan itu sama. Jadi kita sering memberikan penghargaan terhadap siswa kita ketika mereka melakukan kebaikan. Ternyata setelah saya mengikuti kegiatan CGP, hukuman dan penghargaan itu adalah sama-sama memberikan efek yang buruk terhadap siswa. Itulah yang dikatakan dengan motivasi yang kabur, hukuman dan penghargaan. Jadi motivasi yang berhasil, yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau konsekuensi ini kesepakatan antara kita dengan murid tersebut. Jadi yang restitusi kita akan bahas nanti ya lebih lanjut. Ya, sekarang posisi kontrol guru. Materi berikutnya. Jadi yang pertama, posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Jadi ketika kita menjumpai siswa sering yang berbuat salah dalam melaksanakan disiplin positif, kita akan menghukumnya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini pembuat merasa bersalah ini kita akan menceramai siswa sehingga dia merasa bersalah telah melakukan melanggar disiplin positif tersebut. Yang ketiga, sebagai teman, kita kompromi dengan dia sebagai teman. Kemudian yang keempat, pemantau.
kita pantau apa yang telah dilakukan si siswa tersebut. Yang kelima, sebagai manajer. Di sini manajer, kita seorang guru akan diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran untuk siswa kita. Oke, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kita beri dia hukuman, hormat bendera selama 1 jam. Ya kan? Itulah kita sebagai posisi guru sebagai penghukum. Kemudian masih kasus yang sama. Jadi berapa kali ibu bapak harus memberitahu, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, di sini kita buat dia merasa bersalah dalam melakukan hal tersebut. Kemudian siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini kita sering menjumpainya kan. Tapi ini sebagai teman, posisi kita guru sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak sekali ini ya. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi. Kita mengajak siswa sebagai teman kita. Kemudian ini sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke operasi. Jangan diulang lagi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini sebagai manajer. Nah, kita membuat siswa itu berpikir sendiri. Gimana cara dia menyelesaikan masalahnya? Dia sendiri yang akan menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini lagi kita buat siswa itu menjadi mandiri, kemudian bertanggung jawab dan merdeka. Jadi, nah sekarang kita tebak-tebakan dulu. Oke, posisi kontrol apakah aku dengan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, pembuat rasa bersalah. Yang lain, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada yang lain? Kita periksa. Iya, jawabannya adalah pembuat rasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Apa Pak? Pak Akbar dulu. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini bagian dari tim hukum. Oke. Ya, terima kasih Bapak. Oke, kita coba jawab. Iya, jawabannya sebagai penghukum. Kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Dia sebagai apa? Apa? Sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu. Nah, ini dia sebagai apa? Sebagai dia peraturan kelas yang buat adalah gurunya sendiri. Jadi dalam pembentukan keyakinan kelas ini dia berupa pernyataan yang bersifat universal, artinya bersifat umum, mudah dipahami guru dan siswanya. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif. Jadi di sini tidak menggunakan kata-kata tidak, kemudian jangan. Jadi kalimatnya itu kalimat yang positif. Kemudian jangan terlalu panjang, sedikit saja.
karena biar dia mudah diingat. Baru sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolahnya sehingga mudah diterapkan. Harus sesuai dengan kelas dan sekolahnya. Kemudian dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, semua warga kelasnya dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini tadi motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Nah, ini yang motivasi eksternal tadi, jadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Ini namanya perilaku kontrol yang negatif. Apa dampaknya? Siswa akan mengulangi kesalahan berulang kali. Jadi perilakunya menjadi agresif. Kemudian kalau kita membuat siswa itu merasa bersalah, dia akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak ada harganya, tidak berharga. Jadi perilaku kontrol yang positif itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagusnya adalah manajer. Kalau dia kita buat sebagai teman, dia akan tergantung, tidak mandiri dan tidak memutuskan. Semua keputusannya terhadap gurunya, bukan pada dirinya sendiri. Jadi kalau sebagai pemantau, dia akan menitik beratkan pada dampak untuk dirinya sendiri, sehingga untuk mendapatkan hadiah ataupun hukuman. Jadi yang dipikirkannya itu apa dampaknya untuknya, apa reward dia. Kemudian kalau dia manajer, dia akan mengevaluasi dirinya, bagaimana menjadi yang lebih baik. Iya. Kalau sebagai penghukum tadi, hasil anaknya itu akan menjadi pemberontak. Dia menjadi pemberontak, pendendam, kemudian menyalahkan orang lain. Bahkan kalau kita penghukum ini, dia akan tidak menyukai dengan materi yang kita sampaikan. Dia akan menjadi pendendam. Kemudian, jadi hasilnya kalau dia pembuat merasa bersalah, dia menyembunyikan. Bahkan, ini jadi berbohong. Jadi kalau kita buat siswa kita merasa bersalah, kadang dia akan merasakan menyangkal ya kan, dan sering berbohong, menyembunyikan masalahnya. Makanya disebut dia sebagai kontrol yang negatif. Jadi untuk teman, hasil muridnya itu akan ketergantungan. Seperti tadi, dia tidak bisa memutuskan sikapnya sendiri, dia akan tergantung terhadap kita. Kemudian sebagai pemantau, hasil muridnya itu menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau kita pemantau, kalau kita tidak mengawasinya, dia akan mengulangi perbuatannya lagi. Jadi di sini guru harus terus di sampingnya. Kemudian sebagai manajer ini, disinilah yang kita harapkan. Kita harapkan siswanya itu menguatkan wataknya, karakternya, menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Oke, sebelum lanjut materi, kita ice breathing dulu. Oke, kepada Bapak Ibu guru, silakan.
Jadi inilah segitiga restitusi ini puncak dari penyelesaian masalah ketika siswa melanggar disiplin positif. Jadi segitiga restitusi ini proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi penerapan segitiga restitusi ini ketika siswa atau muridnya bermasalah dalam melakukan disiplin positif, kita ajak siswa untuk berdiskusi. Jadi tahap segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebentar. Oke. Jadi segitiga restitusi ini kita harus pertama terlebih dahulu itu membuat keyakinan kelas. Jadi kalau belum kita melakukan keyakinan kelas, ketika kita menerapkan segitiga restitusi ini, dia akan bolong. Jadi tahap yang ketiga itu tidak terlaksana. Kenapa? Karena di tahap yang ketiga itu nanti kita akan mulai dengan pertanyaan, keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar nak? Jadi harus kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan cuma wali kelas yang membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini juga bisa dibuat oleh guru mata pelajaran. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Jadi prinsipnya sini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan identitas ini kita menganggap ketika siswa itu berbuat salah itu adalah suatu hal yang wajar. Karena kita juga pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi kita buat kalimat berbuat salah itu wajar. Nah, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak atau Ibu pun juga pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu tidak mau cari siapa yang salah. Jadi kan sering terjadi di kelas kan. Jadi tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah kalimat-kalimat yang kita berikan ketika siswa melakukan kesalahan. Kita mulai dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Jadi prinsipnya di sini, setiap perilaku itu berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi di validasi tindakan yang salah ini, kita tanya apa yang menyebabkannya melakukan kesalahan tersebut. Kita validasi. Jadi kalimat-kalimat yang kita lakukan itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 3, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Inilah dia melakukan kesalahan itu pasti karena memenuhi kebutuhannya. Seperti yang tadi kita bahas mengenai kebutuhan manusia. Yang ketiga, itulah menanyakan keyakinan. Jadi prinsipnya di sini teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi pada hakikatnya manusia itu memiliki motivasi intrinsik. Ya, itu yang harus kita kembangkan. Motivasi dari diri kita sendiri. Jadi di sinilah ini. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Jadi sebelum kita melakukan restitusi ini, kita sudah melakukan
keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, nak? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nak? Seperti itu ya. Oke. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan video berikut mengenai restitusi ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu, saya... Apa coba? Alasan apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pilih nama anak ya, 2 kali. Kenapa saya harus pilih nama anak, Bu? Kenapa? Kamu kalau ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, kamu pilih nama anak ya, 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat, pergi ke nama anak ya. Iya, dari video tersebut, di sini dikatakan kamu selalu terlambat. Sama, pilih lapangan 5 kali. Di sini dia sebagai guru, sebagai apa? Iya, guru di sini sebagai penghukum. Jadi tidak diberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya bukan Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dihukum kepala sekolah. Nanti ibu yang dihukum kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu yang semuanya kamu? Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu dihukum kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus bisa apa ini, Bu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin usaha lagi, nak ya. Ibu tidak akan apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu itu kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. ya, di sini juga siswanya belum menyelesaikan masalah. Di sini siswanya dibuat merasa bersalah. Apa kata-katanya? Kamu senang ya begitu susah. Seperti itu ya. Kemudian ini sebagai apa? Diperhatikan siswanya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis. Ibu saya membawakan saya, Bu. Kamu lagi nyalakan ibu kamu. Kamu kan anak yang kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi, biar saya lanjutkan, tetap kerja, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lagi kali ya, jangan bikin lagi ya. Biar tidak terlambat lagi. Bikin sama ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Itu sebagai apa? Sebagai teman. Iya. Bahasanya sudah semakin lembut. Semakin lembut. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah itu dulu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren, contoh konsekuensinya jam berapa hari? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pasti istirahat. Kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya. Di sini posisinya sebagai guru sebagai pemantau. Jadi di sini guru kita seringkali itu memberikan hukuman pada siswa yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, misalnya tadi dia itu terlambat, jadi efeknya apa? Dia terlambat mengikuti pembelajaran. Jadi di sini yang dilakukan oleh ibu gurunya, dia memberikan tambahan belajar pada anak jam istirahat. Jadi efeknya pada siswa sesuai dengan apa yang dilakukannya.
Oke, yang terakhir inilah yang kita harapkan kita bisa lakukan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf, Bu, saya mau salah tes malam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain juga, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakinnya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya ada untuk film pembeda alam saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alam di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Kira-kira akan mulai saya lakukan, Naren? Setelah sholat, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Ibu dan Naren. Ada lagi yang ingin program Naren agar tidak terlambat lagi. Tidak, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Ya, di sini sebagai manajer. Di posisi manajer inilah kita diharapkan menjadi guru yang pemimpin pembelajaran. Diharapkan bisa membuat siswanya dalam menyelesaikan masalah secara mandiri dan bertanggung jawab. Jadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru, adakah yang ingin bertanya atau memberikan komentar? Oke, ya, Ibu Suwati. Baiklah, kepada Ibu Monika saya ingin bertanya, bagaimana evaluasi keberhasilan diseminasi budaya positif dapat dilakukan? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Uswatun. Bagaimana budaya positif tersebut dapat dilakukan? Ya, budaya positif ini bisa dilakukan ketika ada kerjasama antara seluruh warga sekolah, baik guru dengan siswa, guru dengan guru, guru dengan atasan. Ya, bagaimana Bu Uswa? Ya, terima kasih Bu Uswa. Oke. Kesimpulannya ya. Oke, Bapak Ibu, demikian presentasinya. Sekarang Bapak Ibu guru, siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mulai dari mengikuti desinfeksi tadi, mulai dari awal sampai pembukaan, mulai dari pembukaan sampai intinya dan sekarang sudah berakhir. Saya mengambil kesimpulan dalam mengikuti ini, saya semakin menyadari betapa pentingnya peran setiap individu dalam membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan karakter dan akademik siswa. Jadi di sini diseminasi ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh semua warga sekolah, mulai dari peserta didiknya, guru-gurunya, dan semua yang terlibat dalam lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, baik itu adil dan inklusif. Jadi di sini ada pentingnya kepemimpinan yang inklusif dan kolaborasi sebagai kunci keberhasilan. Kolaborasi antara sesama guru, murid juga, dan seterusnya konsisten dalam penerapan. Ya, kita berawal melangkah dari sini dan selanjutnya terus bergerak. Ya, bergerak tidak berhenti di sini. Jadi di sini di sekolah kita tercinta ini, SMK Negeri 1 Warung ini, kita ciptakan budaya yang positif untuk menjadi pembelajaran yang lebih nyaman, aman, dan
dengan seharusnya menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Kenapa? Karena diharapkan itu guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan pertanyaan yang bermanfaat, ya, yang membuat peserta didik menjadi mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among posisi atau sebagai posisi manajer, di mana guru menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya kepada Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia, demikian tadi telah kita saksikan bersama, telah kita pahami bersama pemaparan materi terkait dengan diseminasi budaya positif yang telah disajikan dengan sangat apik oleh 3 orang CGP kita. Ada Ibu Desi Sukmayanti, ada Ibu Domika Pariadi Domorat, dan yang terakhir tadi penampilan dari Bapak Ali Akbar Hasibuan. Nah, untuk itu, untuk lebih sempurnanya kegiatan kita pada siang hari yang berbahagia ini, kembali kami mohon kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Borobudur yang akan diwakili oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum untuk menutup kegiatan diseminasi budaya positif secara resmi. Kepada Bapak Sasmahara Putra, kami mohon untuk kembali menutup kegiatan ini. Disilakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Setelah itu, selawat dan salam kita hadirkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Kebetulan saya sudah kembali datang kemari untuk menutup kegiatan ini, diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Ibu Desi, Ibu Domika, dan Pak Ali Akbar. Baik, kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengembangkan apa yang sudah didapatkan di pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4. Harapannya yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Ibu calon guru penggerak bisa kita laksanakan di SMK Negeri 1 Borobudur dan dimulai dengan aksi nyatanya. Ya, tentunya mulai dari bergerak dan menggerakkan kita semua untuk pendidikan di Indonesia ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan di penutupan ini. Kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Borobudur ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah dengan hikmat mengikuti rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan kepada para calon guru penggerak kami ucapkan selamat belajar, selamat mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan memberikan dampak positif bagi pendidikan khususnya di lingkungan SMK Negeri 1 Borobudur menuju transformasi pendidikan Indonesia. Akhir kata, saya sebagai pemandu acara pada kegiatan ini mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan, dan untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita semarakkan moto guru penggerak yang kita kenal dengan tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk itu, semua saya minta semangatnya, walaupun sudah siang, saya minta semangatnya. Mari kita suarakan yel-yel guru penggerak untuk mengakhiri kegiatan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Oke? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Caranya tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, sekali lagi, biar lebih semangat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semakin ke atas, semakin menyala. Oke? Kita mulai. Pendidikan guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan, menyala. Oke, terima kasih. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, mari kita berdoa.
Nah, oke. Udah mah, nggak apa-apa lagi. Lanjut. Coba mah. Bebas bahasanya, bebas. Coba. Apa? Apa? Buatlah. Ya, boleh. Bagus. Bagus. Iya, tempel aja, nggak apa-apa. Ada nyelemnya itu mah. Apa? Iya, nama. Oke, lanjut. Hah? Iya, boleh. Iya, namamu udah mah. Dalam hal apa? Bikin dulu, tolong menolong dalam hal apa? Buat tolong menolong dalam hal apa? Kata-kata hari ini, Pak. Sikat saya. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Hah? Tugas ibu. Tugas apa? Apa? Guru penggerak. Ya. Yang udah silakan duduk ya, Ma. Yang udah silakan duduk. Dengarkan suaranya. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Tidak boleh ribut di dalam kelas. Oke. Menghormati salam. Menghormati guru, tidak boleh ribut. Repan. Saya paling suka belajar ketika ibu itu membuat kerja kelompok untuk bekerja sama. Sabar mulia. Oke, singkat saja. Saya ingin berangkat dengan tertib. Apriwansa. Datang tepat waktu. Saling menghormati sama
sesama teman. Muhammad Naufal Fernando. Saling menghargai sesama teman. Ulindarai tiket bersama saling menurut. Minum bersama, sama-sama pula. Waris, saya ingin belajar ikhlas dengan baik, fokus dan disiplin. Adli Nicholas, saling menghargai sesama manusia. Muhammad Effendi, saling menghormati sesama nama orang tua. Kan banyak kesepakatannya sama. Jadi kita asingkan dulu mana yang beda. Oke, siapa yang bisa ke depan? Yang berbeda nanti kita ketampil. Hah? Ada lagi mau ke depan? Gak ada? Nah, selain si Lomo. Hah? Di mana yang berbeda kita buat di samping ya. Tidak boleh ikut di dalam kelas. Berarti bahasanya mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, lanjut. Apa lagi, Bang? Berarti oke, yang kedua. Yang kedua apa, Bang? Menghormati guru tidak boleh ribut. Oke, yang kedua menghormati guru. Sepakat? Oke, berarti yang ketiga bekerja kelompok dalam pembelajaran. Sepakat? Oke, lanjut. Sama berarti sama ini ya. Iya. Ribut dengan belajar dengan tertib. Oke, bagus. Lanjut. Oke, bagus. Iya, datang tepat waktu. Berarti nggak boleh? Iya. Betul. Sepakat. Oke, yang pertama kesepakatan kita mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian saling menghormati guru. Ya.